semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar geografi. Apa geografi itu? Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Selanjutnya, studi geografi dalam mengkaji dan menjelaskan fenomena-fenomena di permukaan bumi selalu mengajukan 6 pertanyaan. Pertanyaan pokoknya yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan terjadinya, why, mengapa terjadi, who, siapa yang mengalaminya, dan how, bagaimana mengatasinya. Keenam pertanyaan tersebut sering disingkat dengan 5W1H. 6 pertanyaan dalam studi geografi digunakan untuk mengkaji hubungan fenomena fisik dengan fenomena fisik, fenomena sosial dengan fenomena sosial, dan atau fenomena fisik dengan fenomena sosial. Fenomena fisik dalam geografi adalah fenomena yang dipengaruhi oleh aktivitas iklim, batuan, tanah, dan sungai. Sedangkan fenomena sosial dalam geografi adalah fenomena yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Objek studi geografi antara lain yaitu yang pertama objek material yang dipelajari dalam geografi yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Objek formal adalah sudut pandang atau cara pandang dan cara berpikir terhadap objek material, yaitu sudut pandang ke ruangan. Litosfer adalah kerak bumi, sedangkan hidrosfer itu adalah tentang air yang dipelajari siklusnya. Atmosfer yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Biosfer itu adalah lapisan yang berupa makhluk hidup yang ada di bumi. Dan antroposfer yaitu adalah sumber daya, yaitu kegiatan manusia. Prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama yaitu prinsip distribusi persebaran. Yang kedua prinsip interrelasi hubungan. Yang ketiga prinsip deskripsi atau pengungkapan. Dan yang keempat prinsip korologi, yaitu melihat sesuatu fenomena dengan semua sudut pandang. Selanjutnya ada 10 konsep esensial geografi, yaitu yang pertama konsep lokasi, yaitu konsep utama yang digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer, terdiri dari lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Yang kedua, konsep jarak, yaitu berupa jauh, dekat, atau jarak pandang antara dua tempat, terdiri dari jarak mutlak dan juga jarak relatif. Yang ketiga, konsep keterjangkauan, menyangkut ketercapaian untuk menjangkau suatu tempat, sarana yang digunakan, atau alat komunikasi yang dipakai. Yang keempat, konsep pola, berupa gambar fenomena geosfer seperti pola aliran sungai, permukaan lipatan, patahan, serta fenomena geosfer lainnya. Yang kelima, konsep morfologi, menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen yang membentuk dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Yang keenam,
Konsep aglomerasi merupakan konsep pengelompokan suatu hal di sebuah kawasan dengan latar belakang adanya unsur-unsur yang memberi dampak positif. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan menjelaskan manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk. Yang kedelapan, konsep interaksi dan interdependensi menjelaskan adanya keterkaitan antara satu wilayah dan wilayah yang lain, misalnya interaksi antara desa dan kota. Yang kesembilan, konsep diferensiasi area menjelaskan bahwa daerah-daerah yang terdapat di muka bumi berbeda antara satu dan yang lainnya. Dan yang ke-10, konsep keterkaitan keruangan menyangkut adanya hubungan antara penyebaran suatu tempat. Setidaknya ada 12 ilmu bantu pendukung ilmu geografi. Yang pertama itu demografi, yang kedua meteorologi, yang ketiga astronomi, yang keempat geomorfologi, yang kelima geologi, yang keenam oceanografi, yang ketujuh antropogeografi, yang kedelapan paleontologi, yang kesembilan biogeografi, yang ke-10 vulkanologi, 11 hidrologi, dan 12 klimatologi. Untuk penjelasan masing-masing ilmu bantu geografi akan disampaikan pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih.